Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Teman-teman peserta sekolah muamalah ANB angkatan yang ke-11 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di sesi live Zoom khusus untuk peserta sekolah muamalah ANB angkatan yang ke-11, dan pada hari ini adalah hari untuk mengganti di sesi sebelumnya yang qadarullah Ustadz Amin Nurbait ada udzur, sehingga kita ganti pada hari ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah kedatangan dari Ustadz Amin Nurbait dan beliau ada di tengah-tengah kita. Nanti kita akan memulai pertanyaan di sesi ini. Kita akan memilih peserta yang raise hand, kemudian kita juga akan memilih peserta yang bertanya lewat pesan yang insya Allah nanti kita bacakan. Baik, kita sapa Ustadz Amin Nurbait. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Gimana berapa jumlah peserta yang tergabung untuk malam ini? Alhamdulillah saat ini ada 45 peserta Ustaz dari 250 peserta Masya Allah. sekolah muamalah ANB angkatan 11. Berarti nggak sampai 25% ya? Iya, tidak. Nah, coba teman-teman ikut nyolek teman-temannya yang lain. Iya. Barangkali mereka tergabung dalam grup ya? Alhamdulillah tergabung di grup, dan kita juga reminder ya ke seluruh peserta melalui WA untuk bergabung di sesi kali ini Ustaz. Baik. Dan baik, kita nanti biasanya peserta kalau sudah selesai baru tanya nanti ada rekamannya atau tidak seperti itu. Ya. Baik, insya Allah kita sediakan live di ANB channel. Barangkali mereka yang tidak tergabung di Zoom kali ini, mungkin mereka tergabung di ANB channel. Ya, alhamdulillah. Dan ini pertemuan yang kedua, masih ada satu sesi lagi Ustaz. Insya Allah. Ya. Yassarallah. Ya. Kita akan mulai saja Ustaz ya untuk memilih pertanyaan dari peserta. Kita akan mulai dari peserta yang resen. Di sini ada 3 peserta. Yang pertama ada Bapak atau Ibu Rai. Yang resen, silakan untuk membuka mic-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin walakum bimithli. Jadi tahun 2021 itu saya membeli rumah dengan menggunakan KPR syariah, akadnya udah bebas. Sampai sekarang rumahnya belum selesai. Progresnya baru sekitar mungkin 70%. Karena developernya terkena dampak pandemi dan kemudian bangkrut. Dari developer sebenarnya tidak ada mereka tidak lari, cuman ya mereka kondisinya tidak punya uang untuk melanjutkan. Kemudian ya solusi yang kami diskusikan dengan bank mengusulkan untuk digadaikan atau enggak dijual kembali gitu ya oleh bank. Namun sampai sekarang ketika saya bertanya ini nanti pembagian hasil yang dijual itu berapa ya bank selalu menghindar dengan alasan ya harusnya hutang kepada bank tersebut dibayar dulu, baru sisanya kalau ada lebihnya baru dikasihkan ke saya. Nah pertanyaannya adalah satu, bagaimana ketentuan yang sesuai yang seharusnya akad mudharabah. Yang kedua, apakah jika saya melepaskan rumahnya gitu, maksudnya saya juga sudah capai dengan kondisi seperti ini, ya udah saya terserah deh bank mau ambil rumahnya mau kayak gimana, apakah saya masih berhutang ke bank, karena juga saya takut bahwa ya ini jadi dosa saya gitu karena saya masih berhutang. Terima kasih Ustadz. Anda sudah setor ke bank berapa? Kurang lebih saya DP sekitar 45% dari harga jual. 45% dari harga rumah? Betul. Bank bantu sekitar 50%. Harga rumahnya berapa? Sekitar 1,1750 M.
1,5 M. 1,7 M. 1,7 M berarti Anda sudah mengeluarkan nilai yang cukup besar ya. Iya, sekitar 800-an. Tapi posisi bank minta berapa? Yang mereka sebut utang itu. Intinya mereka tetap pengen semua cicilan saya itu ya dibayarkan lunas gitu. Akadnya kan mudoroba, kok ada cicilan, maksudnya gimana? Jadi mereka menghitung secara pinjaman, uh, misalkan pinjamannya 900 juta gitu ya, Pak Ustadz. Kemudian yang udah terhitung dengan cicilan KPR itu misalkan sekitar 200 juta. Nah, sisanya ya itu Ya, harus dibayarkan gitu. jadi jangan jangan berpaku pada nama KPR ya. Tapi Oke. tadi Anda sebut akadnya mudoroba begitu? Betul, Dan di akad kesepakatan Anda dengan bank mudoroba. betul, betul, Ini betul. kalau pemahamannya salah nanti jadinya akadnya membingungkan, bukan mudoroba lagi, tapi akad utang riba. Iya, Coba nanti ditanya komitmennya ke bank. Ini akadnya apa? Kita dulu kan di belangko akad tertera mudoroba. Kalau mudoroba berarti Anda ngirim modal atau memberikan modal, bank memberikan modal, dan tadi nilainya sudah ditentukan, sudah Anda sebutkan, Anda sudah bayar berapa? 800 ya. betul. Bank bayar berapa? Berarti sekitar 900. 900. Hmm, 900. 1,7 itu seharusnya sudah jadi rumah. betul. Uang itu semuanya sudah masuk ke developer. Sisa sekitar 100 di bank, belum kasih ke developer. Tapi sisa Berarti itu nggak cukup untuk menyelesaikan sisa pembangunannya. berarti dalam hal ini developer masih punya kewajiban ya, Betul, tapi dia nggak mampu. betul. Masya Allah. Nah ini eh, cukup rumit ya untuk menyelesaikannya. Pertama, bank sendiri tidak begitu paham tentang akad antara Anda dengan dia, sehingga dia berpikir apa yang sudah distorkan oleh bank itu harus Anda ganti, makanya Anda diminta untuk bayar. Kemudian yang kedua, posisi developer dalam hal ini sudah tidak mampu untuk menyelesaikan, sehingga nilai 100 sekian tadi tidak mungkin cukup untuk menyelesaikan 25% sisanya. Kalau Anda tanya saya solusi syar'i, Anda tidak berkewajiban untuk bayar apapun ke bank. Bagaimana mungkin disebut utang, akadnya mudharabah? Sederhananya kan kayak gini ya. Anda dan bank bekerja sama untuk bangun sebuah rumah. Itu ada satu unit. Jadi ini satu unit, di mana unit ini dibangun dengan dana dari bank dan nasabah. Anggaplah ini 55%, yang ini 45%. Begini. Setelah unit ini jadi, berarti kan unit ini dimiliki bersama. Bank punya unit ini, nasabah punya unit ini. Harusnya kan demikian, karena akadnya mudharabah. Nah, selanjutnya ini mau dijual kembali ke nasabah. Inilah anehnya mudharabah yang terjadi. Karena jadinya ada dua akad dalam satu akad. Mudharabah plus jual beli. Jual beli ini berlaku apabila unit sudah jadi. Dalam proses bangun sampai 75%, unit belum jadi. Berarti sebenarnya belum bisa diperjualbelikan. Tapi secara akad nanti yang berlaku adalah seperti ini. Anda melakukan akad mudharabah, kemudian nanti jual beli rumah. Model akad kayak gini nggak benar karena menggabungkan dua akad dalam satu akad. Makanya disebut mudharabah itu hampir mustahil bisa berlaku dengan bank yang dia yang bukan bank yang berangkat dari semangat hijrah, tapi bank yang berangkat dari semangat komersil. Makanya untuk produk bank seperti mudharabah dan seterusnya, ini nampaknya hanya pakai nama saja, tapi hakikatnya bukan mudharabah. Baik, Anda paham skema ini ya?
Jadi posisi Anda dan bank itu sebenarnya sedang membangun unit bersama. Nah, karena itu sebenarnya Anda tidak punya kewajiban untuk bayari ke bank. Jadi misalnya unit ini gagal bangun gitu. Berarti kan seharusnya rugi ditanggung bersama. Bukan Anda yang harus menanggung semua kerugian. Kemudian ketika bank bilang tutupi dulu utangnya, utang apa? Anda nggak punya utang ke bank. Anda tidak dianggap punya utang ke bank di sini. Nah, 55% yang sudah dibayarkan bank yang senilai 900 tadi ya. Anda sudah bayar senilai 700. Bank sudah store senilai, atau Anda tadi 800, bank 900. Nah, itu kan modal. Ini kan modal. Bukan utang. Kalau itu modal, maka Anda tidak punya utang ke bank. Kemudian dari total 1,7 tersimpan di bank 100 berapa tadi? Ya, 100-an juta misalnya. Ketika tersimpan di sini, uang ini sebenarnya milik bersama. Anda punya uang itu dan bank juga punya uang itu, sesuai porsi. Kalau mau adil ya dibagi 55 45. Justru Anda nanti mendapatkan pengembalian ini senilai 45%, yaitu 45 juta. Wallahu alam. Baik, semoga bisa dipahami. Baik, kita beralih di pertanyaan di pesan. Ini ada Ibu Dia. Beliau bertanya, apa hukum menabung emas di bank, Ustaz? Jazakallahu khairan. Apa hukum menabung emas di bank? Menabung emas di bank. Saya sendiri tidak tahu prakteknya kayak gimana ya. Cuman saya sebutkan beberapa kemungkinan skema, beberapa kemungkinan. Kalau Anda punya data skemanya seperti apa, jadinya kita bisa lebih fokus pada satu skema yang Anda tanyakan. Tapi ada beberapa kemungkinan. Pertama, menabung emas di bank bentuknya adalah nasabah setor emas ke bank, lalu disimpan di safe deposit box. Nah, dalam hal ini nanti nasabah harus sewa SDB-nya itu. Jadi nasabah malah bayar. Kemudian nanti emas bisa balik ke nasabah. Emas nanti bisa diambil oleh nasabah sesuai yang pernah dia setorkan ke bank. Sesuai yang disetorkan. Nah, dalam hal ini Anda berkewajiban untuk bayar SDB, tapi total emasnya tidak boleh ada penambahan. Baik, dan saya kira nggak demikian yang terjadi di bank. Anda kan tidak store emas. Yang kedua, nasabah store uang ke bank. Setelah nasabah store uang ke bank, lalu oleh bank dikonversi ke emas. Sehingga nanti Anda akan dicatat memiliki uang sekian, memiliki emas sekian. Jadinya di situ akan tercatat ya. Misalnya masuk uang 10 juta. Tercatat anggaplah per gram 1 juta. Tercatat 10 gram. Anda masuk lagi uang 20 juta, tercatat 20 gram. Masuk lagi uang 25, tercatat 25 gram. Sudah? Jadi total yang Anda terima atau yang Anda miliki berapa ini? Berarti 55 gram totalnya. Dalam perjalanannya harga emas naik. Anggaplah jadi 1,5 per gram, 1,5 juta per gram.
Maka nanti saat withdraw, saat penarikan, Anda tidak dikasih emas, tapi Anda dikasih uang. Uang Anda di sini adalah 55 juta. Saat penarikan, Anda dikasih 55 gram kali 1,5 juta. Berarti berapa itu? Tambah 25,5, 75, kok 7? Berapa? 80,5 juta. Nanti yang akan didapatkan sekian. Sehingga dari uang 55 berubah jadi 80,5. Lah ini duitnya siapa kelebihan itu? Yaitu keuntungan kami. Keuntungan kami atas dasar apa? Ya karena kami nabung emas, ada kenaikan emas. Emasnya ada enggak? Ya cuma dicatat saja. Ya enggak bisa kayak gitu kalau emasnya cuma dicatat saja. Karena kalau kemudian cuma dicatat saja kan berarti Anda sebenarnya tidak memiliki emas. Oh, enggak ada fisik emasnya. Emas itu harus ada fisik emas. Ya, jadi pada prakteknya ini adalah riba. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan di resen ini ada Ibu Fitri Artati. Kami persilakan Ibu untuk membuka mic-nya. Ibu Fitri Artati, silakan. Ini yang dikasih host Yusuf Slamet ini Ustaz. Oh, baik. Sekarang Pak Yusuf Selamat dulu, silakan. Ya, silakan. Terus Ustaz, yang pertama ke moderator, ada pertanyaan Ana tentang di mana kita memberikan kolom pertanyaan itu, karena waktu Ana tulis di kolom komentar Zoom itu tidak terbaca sama host. Itu untuk ini ya, untuk hostnya. Kemudian untuk pertanyaan ke Ustadz, begini Ustadz, Ana sudah beberapa kali melakukan transaksi emas. Dari si penjual itu dia menawarkan bahwa emas ini bisa aja antum transfer aja uangnya, jadi tidak ya dan biadin gitu kan Ustadz, tidak langsung bertemu ini, tapi beliau menginikan fatwa MUI tentang bahwa emas itu adalah komoditas seperti barang gitu, tidak lagi diinikan sebagai komoditas riba seperti itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Dan yang kedua ini Ustaz, Ana pernah beli buah waktu itu untuk dijual kembali. Tapi dari si penjualnya itu, penjual yang Ana beli itu, nanti dibayarnya setelah kamu selesai menjual saja. Artinya dia tidak menentukan Ana kasih itu harga barangnya buah itu persatuannya berapa. Waktu itu durian Ustaz. Tapi dia hanya minta kalau misalnya sekarang belum ada uangnya untuk membayar, nanti aja setelah semuanya laku baru bayar ke Ana seperti itu. Tapi harganya sudah jelas, harga durian sudah jelas. Untuk Ana ke penjual jelas Ustaz. Misalnya 7.500.000. Nah, nanti Ana jualnya dengan biaya perjalanan, kemudian keuntungan yang Ana ini kan Ana yang menentukan sendiri seperti itu Ustaz. Baik, cukup Bapak? Cukup Ustaz. Ya. Nah, kita coba baca untuk jenis untuk pertanyaan Anda yang pertama ya. Anda tadi menyebutkan tentang jual beli emas secara tidak yadan piyatin. Ya memang kita akui ada fatwa seperti itu dari MUI, di mana transfer uang untuk beli emas itu diperbolehkan oleh DSN. Dan fatwa ini sudah cukup lama. Mereka beralasan bahwa emas bukan lagi komoditas ribawi. Tapi kalau uang komoditas ribawi atau bukan?
ya uang termasuk komoditas ribawi, tapi kalau emas tidak. Ya, cuman kami tidak sepakat dengan fatwa itu, dan sah-sah saja orang tidak sepakat dengan fatwa, karena fatwa itu bukan undang-undang. Fatwa ya sebagaimana kedudukan dia sebagai fatwa, dia bukan produk negara, maka bukan undang-undang. Oleh karena itu ketika masyarakat kita ada yang tidak sepakat dengan fatwa itu, ya sah-sah saja. Kami masih berpegang pada aturan bahwa emas sampai kapanpun adalah benda ribawi, karena dia yang mansus, dia yang disebutkan dalam nas, yang disebutkan dalam dalil. Sementara selain emas dan perak itu yang mansus, dinar dan dirham itu yang mansus. Sementara selain dinar dan dirham atau emas dan perak, seperti uang baik kartal maupun digital, itu turunan. Nah, kalau yang mansus hilang hukumnya, bagaimana nasib yang turunan ini? Jadinya kita tanya, uang itu benda ribawi atau bukan? Benda ribawi. Kok bisa disebut benda ribawi? Disebut benda ribawi karena kias. Dikiaskan dengan dinar dan dirham atau dengan emas dan perak. Nah, apa yang bisa Anda bayangkan kalau kemudian yang disebutkan dalam nas tidak diberlakukan, tapi hasil kias diberlakukan? Nah, ini kan jadinya lucu, karena yang namanya kias itu harus ada landasannya, hukum pokoknya. Anda bisa paham ya? Yang namanya analogi itu kan menyamakan satu dengan yang kedua. Nah, kalau yang disamakan ini nggak ada, nah, dia kan jadinya sendirian. Nggak mungkin, kias itu harus ada dua. A disamakan dengan B, C disamakan dengan D. Nah, itulah baru terjadi kias. A, B-nya nggak ada. Lah, A mau disamakan dengan apa? B-nya nggak ada. Baik, jadinya mengatakan bahwa emas bukan benda ribawi dengan alasan bahwa emas bukan lagi alat tukar, ini adalah taklil, penggunaan alasan yang bisa menggeser dalil. Dan taklil yang bisa menggeser dalil mulgha, tidak diakui. At-ta'lil alladhi yubtilul asla mulgha. Taklil yang bisa membatalkan hukum asal itu tidak diberlakukan. Maka kami tetap berpegang bahwa emas itu benda ribawi. Karena itu praktek seperti yang tadi Bapak sebutkan ya tidak boleh. Tapi teman saya boleh, itu urusan teman Anda. Tapi Anda harus pada prinsip, saya nggak mau kayak gini. Saya maunya tunai, yadan biyatin. Wallahu alam. Kemudian yang kedua tadi apa? Yang kedua terkait moderator, Ustaz. Enggak, tadi moderator kolom chatnya nggak bisa Kolom chatnya diumumkan. tidak tersampaikan. Memang tidak ada di sini, kami tidak melihat pesan dari Bapak Yusuf tadi. Oh. Tidak, memang Ada tidak ada. satu lagi setelah itu boleh tanya. Baik. Karena terlupa, alhamdulillah kita beralih ke penanya berikutnya. Baik, kita beralih di pertanyaan berikutnya yang di chat. Ada Bapak Edwin. Beliau bertanya, bolehkah mengoplos produk makanan yang sudah bermerek menjadi produk baru? Misalkan merek A dioplos dengan merek B sehingga menjadi merek C. Tapi sebelumnya sudah menginfo atau sudah izin ke pihak A dan B kalau produknya akan kami jual kembali dari produk mic tersebut. Taib. Selama Anda sudah mendapatkan izin dari pemilik produk, insya Allah tidak masalah. Misalnya ya, model repacking itu kan ada ya. Ada orang beli produk A dan ada bungkusnya, kemudian dia minta izin kepada A, boleh nggak kami packing ulang produk Anda? Nah, A mengizinkan, nggak apa-apa, yang penting kamu ngambilnya dari saya. Akhirnya A jadi supplier, kemudian oleh B packingnya A dirusak, ganti packing baru, kemudian dijual. Sah-sah saja, boleh. Karena berkaitan dengan masalah packaging, yang itu nanti akan mengubah merek, tergantung pada pemilik produk. Kalau pemilik produk ridho dimereki orang lain, silahkan.
Tapi kalau pemilik produk nggak ridho, ya jelas nggak boleh. Sehingga ada misalnya makanan dengan merek A, terus Anda beli, lalu Anda packaging ulang, Anda repacking ulang jadi merek B, terus dijual. Nah ini pelanggaran karena itu bukan produk Anda, itu produknya A. Sehingga kalau mau repacking ya harus minta izin kepada A sebagai pemilik produk. Wallahu alam. Baik, kita kembali ke yang recent Ustaz. Ini yang Ibu Fitri Artati tadi yang sempat terputus. Ya silakan Ibu untuk mengajukan pertanyaan yang singkat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya tentang ini. Rumah saya itu sedang disewa oleh seorang teman. Seiring berjalannya waktu, saya meminjam dana untuk modal usaha pada teman tersebut. Kemudian saya berencana menjual rumah yang sedang disewa oleh teman itu. Dan temannya itu saya pengen menjual ke orang lain, beberapa orang termasuk yang menyewakan rumah itu, tapi dia juga berminat untuk membeli rumah tersebut. Nah, pertanyaan saya, apakah pinjaman saya itu bisa dipotong apabila dia yang membeli rumah itu, ataukah memang saya wajib membayarkan hutang saya dan dia harus membayarkan sejumlah harga rumah yang saya ajukan. Nah, baik. Demikian Ustadz pertanyaan. Insyaallah cukup dipahami. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Baik. Karena Anda punya utang kepada si A sebagai penyewa rumah itu, lalu si A andaikan beli rumah itu, bolehkah piutangnya dijadikan sebagai bagian dari alat bayar? Misalnya Anda punya utang 50 juta, harga rumah 500, boleh nggak yang 50 juta ini jadi DP? Sehingga nanti si A tinggal membayar sisanya 450. Insya Allah tidak masalah. Karena Anda tidak harus mengembalikan dulu ke A, tapi Anda boleh langsung memiliki uang itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup jelas insyaallah. Selanjutnya masih di resen Ustaz. Ada Bapak Abu Humairo. Ya, kami persilakan. Terima kasih, moderator. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah barik fiik. Alhamdulillah, saya hari Allah ini yahfadzukum ya rakum. baru hari ini Ustadz bisa melihat secara langsung Ustadz di 3 pekan sebelumnya anak keterlaluan Mas Hafal tidak bisa ikut. Ya Ustadz, Afwan izin anak ada 2 pertanyaan Ustadz, tapi insya Allah yang satu adalah ringan karena berkaitan dengan fikih PO di pelajaran 22, namun anak kok masih belum yakin dengan keyakinan anak sendiri gitu, jawaban anak sendiri. Jadi saat ini kami ada usaha dan posisi kami adalah distributor Ustadz. Dan katakanlah supplier kami katakan sebagai prinsipal. Nah, di sejauh ini sih sudah tidak, dan kami membeli barang dengan sistem 30% untuk DP Ustadz. Nah, sejauh ini sih barang dikirim ke kami, lalu kami distribusikan seperti biasa dengan membayar sisanya 70% seperti itu. Nah, namun kami alhamdulillah ada case pemesanan barang dari luar kota yang mengharuskan pengiriman tersebut langsung seperti itu Ustadz. Jadi secara barang fisik kami belum memegang barang tersebut, memiliki barang tersebut. Kami memiliki hanya secara 30% tadi. Apakah diperbolehkan untuk mengirim direct Ustadz ke sana dengan 30% tersebut gitu. Itu yang pertama Ustadz. Lalu yang kedua berkaitan dengan akad wakalah. Jadi kami mencoba untuk membantu siafat awalnya Ustadz. Kalau bahasa Jawanya itu ngutang-ngutang beliin barang
cash tapi bayarnya kredit gitu Ustaz. Namun dengan pada saat pembelian tersebut kami belikan barang, jadi customer minta tolong beliin motor misal gitu. Tolong beliin motor atau mobil seharga 100 juta misal. Terus kami belikan mobil atau motor tersebut, terus kami mengambil langsung 30% dengan pembayaran sesuai kesepakatan. 12 bulan kah atau 13 atau 20 bulan kah? Tapi tidak ada denda, tidak ada riba, tidak ada sita, dengan jumlah totalnya adalah 130 juta gitu. Nah, namun ada di beda tempat, katakanlah di Surabaya saya menggunakan akad wakalah dengan sistem yang seperti itu, apakah boleh Ustaz? Demikian kelahiran. Sistem wakalah. Baik, coba kita lihat ini. Baik Ustaz, afwan. Jazakallah. Nanti barangkali ada data yang saya perlukan, Bapak bisa sampaikan menyusul. Baik Ustaz. Saya mencatat skemanya kayak gini ya. Untuk kasus yang pertama, posisi Anda sebagai distributor, kemudian ada supplier Anda dan Anda bayar senilai 30% sebagai DP. Lalu ada pemesanan di luar kota, anggaplah A, dan dikirim langsung dari supplier ke A. Sahih. Baik, yang masalah di sini ya. Kalau yang atas insya Allah oke-oke aja, nggak ada masalah. Sebenarnya pelanggaran di sini apa? Menjual sebelum diterima, sebelum serah terima. Anda belum menerima barang itu, tapi Anda jual ke A. Dan ini nggak boleh, karena masuk kategori melanggar hadis Nabi SAW, la tabi'u hatta taqbidah. Jangan kau jual sampai kau terima. Jadi kalau Bapak belum menerima, ya pada asalnya belum boleh untuk menjual barang itu. Terus solusinya bagaimana? Kita bicara solusi sekarang. Solusi yang bisa dilakukan adalah Anda jangan langsung ke A, tapi saat supplier kirim ke A, nanti Anda temui dulu, ditemui. Jadi armadanya dihadang, di jalan, ditemui oleh distributor. Masya Allah. Di jalan aja, jadi nggak usah bongkar barang. Nah, setelah ditemui lanjut ke A. Begini. Masya Allah. Nah, ini sebagai solusi ya. Misalnya barang dikirim dari Semarang ke Surabaya langsung. Anda tinggalnya di Demak. Maka ketika perjalanan dari Semarang ke Surabaya, di titik mana Anda harus ketemu barang itu? Udah di Pati, Anda datang ke Pati. Oh. Ya, setelah ketemu barang itu, kemudian Anda cek barangnya bagus. Tidak harus Anda ya, bisa wakil Anda atau siapapun. Kemudian dicek bagus, terus langsung tanda tangan serah terima. Ya, berarti Anda sudah menerima barang itu. Nah, selanjutnya Anda minta kepada sopir, silahkan lanjut perjalanan. Kamu ditunggu sama si A di sini alamatnya. Ya, sesuai yang dituju. Nah, saat Anda sudah terima itu, Anda komunikasi lagi dengan A. Barang sudah kami cek, oke, harganya sekian, setuju? Setuju. Inilah disebut dengan akad. Jadi saat dia setuju, yang kedua ini, pasca Anda ngecek, itulah akadnya. Bisa dipahami? Jadi akadnya dilakukan setelah Anda menerima. Berarti misalnya ini barang mau dikirim ke Makassar gitu, terus kami temui truk tersebut di Tanjung Priok, meskipun masih menggunakan armada supplier, nggak apa-apa ya Ustaz? Nggak masalah, armada kan bebas saja Pak, mau armada supplier, armada Bapak. Masya Allah. Karena kita bebas menggunakan armada milik siapapun, yang penting dia ridho untuk digunakan. Masya Allah. Tapi bisa, alhamdulillah sudah ketemu. Alhamdulillah. Baik, semoga
Nah, Allah ya. selanjutnya yang ini ya, untuk wakalah belikan barang cash tadi ya. Insya Allah sudah kami pahami. Jadi ini ceritanya ada supplier, lalu ada nasabah, kemudian ada Anda. Saya tulis saja Anda. Ji. Nah, saat nasabah datang pertama kali ini sifatnya pemesanan. Nah, pemesanan itu tidak akad. Pemesanan itu bukan akad. Dan dalam hal ini nasabah berhak untuk memesan sesuatu sesuai yang Anda tawarkan. Lalu Anda mendatangkan pesanan tadi dari supplier. Terjadilah transaksi dua arah. Anda bayar, supplier menyerahkan barang. Sudah? Baik. Selanjutnya, karena barangnya sudah Anda terima, terus Anda akadkan dengan nasabah. Nah, ini akad 1, jual beli Anda dengan supplier. Ini akad 2, jual beli Anda dengan nasabah secara kredit. Sahih. Nah, syaratnya Anda harus menerima dulu barang itu. Sudah? Nah, setelah itu ketika Anda bertransaksi dengan nasabah, Anda berhak untuk ngambil margin. Mau margin berapa? Misalnya Anda mau pilih 30%, dicicil Baik. selama sekian bulan, silahkan. Hukumnya boleh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Adapun yang di lokasi lain tadi menggunakan akad wakalah enggak apa-apa ya Ustaz? Nah, di lokasi lain Anda gunakan akad wakalah, berarti wakil Anda itu nanti yang pengadaan barang. Ini saya di Andanya ini Ustaz. Anda jadi saya nitip ke yang di tengah itu, saya nitip ke teman gitu yang menjadi wakil saya di lokasi lain. Lokasi lain itu supplier. Enggak Ustadz, saya di Jakarta, terus rekan saya di Surabaya. Jadi supplier ke rekan saya, dibelikan oleh rekan saya, nanti rekan saya ke nasabah pun juga sama seperti yang di tampilan di layar ini, sama seperti Insya Allah itu. tidak apa-apa. Insya Allah apa. Intinya rekan Anda berperan sebagaimana Anda penjual. Beli dulu baru jual. Betul saya. Baik, insya Allah tidak apa. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah. Makasih Ustaz. Allah berkati. Makasih. Baik, kita beralih di chat Ustaz. Ini mungkin fenomena di waktu yang umroh haji atau umroh Ustaz. Terkait dengan hukum, bolehkah memberi uang tips kepada cleaning service di Masjidil Haram ataupun Masjid Nabawi? Kalau ke cleaning service itu bukan tips ya, lebih dekat ke sedekah. Sedekah. Ya. Karena Anda tidak mendapatkan layanan secara individu atau secara personal untuk itu. Mereka bekerja untuk membersihkan Masjidil Haram dan seterusnya, yaitu aktivitas mereka sehari-hari. Dan mereka digaji oleh pihak masjid. Maka Anda ngasih ke mereka statusnya sedekah bukan tips. Beda dengan pembersih yang tukang bersih-bersih kamar hotel. Kalau tukang bersih-bersih kamar hotel Anda bayar, enggak boleh karena itu tips. Wallahu a'lam. Baik, masih di chat Ustaz. Ini terkait dengan utang piutang dengan bank. Ini ada Ibu Kurnia Puspita. Beliau bertanya, Bapak saya sudah meninggal Ustaz dan punya hutang di bank dengan agunan. Kami sebagai ahli warisnya harus bagaimana? Karena kami sudah coba menelusuri bank tersebut, ternyata banknya sudah tidak ada juga. Terus saat itu kami masih kecil dalam kasus ini. Pernah pegawai bank datang 2 hari setelah bapak kami meninggal. Begitu tahu bapak kami meninggal, mereka minta maaf dan pamit dan sampai saat ini tidak pernah datang lagi. Lalu bagaimana posisi tanah yang saat ini jadi agunan Ustaz? Baik, andaikan kemarin Anda segera mencatat informasi tentang keberadaan bank itu, mungkin bisa ditindaklanjuti. Intinya gini ya, bahwa agunan itu tetap milik Anda, karena agunan tidak pindah hak milik
gara-gara yang punya utang meninggal. Dan Anda punya kewajiban untuk melunasi. Sebagaimana dulu Nabi SAW utang gandum dan beliau menggadaikan baju besi kepada Yahudi. Setelah sampai beliau meninggal, baju besi itu belum dibebaskan. Akhirnya di zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau yang menebus baju besi itu dengan dibayar kepada si Yahudi. Maka dari sinilah kita bisa mendapatkan pelajaran bahwa ketika orang itu punya barang gadai yang belum dia ambil sampai akhirnya dia meninggal, maka ahli warisnya punya kewajiban untuk nutupi utangnya agar barang gadai tadi bisa diambil. Sudah, setelah barang gadai diambil, baru dijadikan sebagai warisan. Wallahu alam. Dan intinya mengenal aturan dalam hal ini penting, sehingga bagaimana memposisikan harta yang itu bukan miliknya, itu harta orang lain, agar jangan sampai dia mengambil harta yang bukan haknya. Wallahu alam. Baik, masih di chat ini. Di chat Ustaz, ini pertanyaannya ada Bapak Iqbal Maulana, beliau bertanya, bagaimana hukum menjadi wakil dari produsen yang dimana produsen bebas memberi harga jual, tetapi ketika transfer pembeli transfer ke wakil dulu dan baru wakil transfer ke penjual, sisanya ini agak Sisanya sudah dipotong sebagai keuntungan. Sisanya tetapi sudah dipotong keuntungan yang sudah ditentukan. Baik, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullah. Praktek ini boleh ya, dan ini ada dalam hadis riwayat Bukhari, di mana Ibnu Abbas pernah mengatakan, la ba'sa ay yaqula bi hadha thawba wa ma zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Boleh saja seorang mengatakan, tolong jualkan barang ini, nanti kalau lebih dari sekian itu punya kamu. Saya pokoknya terima bersih 100 juta ya. Kamu bawa mobil itu, saya terima bersih 100 juta. Terus dia berhasil menjualkan dengan harga 150. Nah, maka yang 100 juta dikasihkan kepada pemilik mobil, yang 50.000 silahkan dia miliki, karena tadi laku 100 juta 50.000. Nah, baik, kita beralih di resen Ustaz. Ada Bapak Muhammad Nurdin, kami persilakan untuk open mic-nya Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tanya, saya ini seorang supplier, Ustaz ya. Supplier barang-barang teknik umum. Saya bukan agen, saya bukan distributor, saya juga bukan produsen. Saya membeli barang-barang tersebut ketika sudah mendapat PO atau ketika saya ikut tender dan saya menang tender, baru saya membelikan barang-barang tersebut, Ustaz. Selama ini bisnis itu yang saya jalani. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan bisnis seperti itu? Yang kedua, terkadang saya membeli barang tidak saya bayar sebelum saya mendapat bayaran dari yang si pemesan barang ke saya, Ustaz. Nah, cuma dua itu aja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah belajar kaidah itu, bahwa kita nggak boleh menjual apa yang belum kita miliki dan tidak boleh menjual barang yang barang yang belum kita terima. Jadi ada dua, kita miliki dan kita terima. Nah, selanjutnya kalau Anda mendapatkan pesanan seperti tadi, sementara barangnya belum Anda miliki, ya apakah boleh? Boleh, tapi statusnya hanya pesanan. Pesanan itu bisa lanjut, bisa batal. Nah, masalahnya mungkin kalau dibatalkan akan cukup berat ya, karena mungkin Anda harus sudah persiapan dan seterusnya. Tapi intinya ketika orang itu menawarkan sesuatu kemudian baru pesan, itu masih memungkinkan untuk dibatalkan. Wallahu alam. Jadinya kalau Anda sudah menang tender terus Anda melakukan pengadaan barang itu, ya maka Anda perlu pahami bahwa Anda baru bisa menjual setelah Anda memiliki barang itu. Nah, berarti sebelum memiliki barang itu ya nggak boleh bertransaksi jual beli.
karena Anda belum memilikinya. Nah, terus gimana, Pak? Berarti tahap awal saat ada pengadaan, anggaplah belum ada akad. Nah, setelah pengadaan berhasil, kemudian Anda setorkan. Nah, itulah akadnya. Jadi akadnya adalah saat Anda sudah memiliki barang tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Kita masih lanjut untuk yang resen Ustaz. Ada Bapak Naufal. Silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya, Ustaz. Ana di sini sebagai penjual emas perhiasan, Ustaz. Kasusnya di beberapa hal itu ada konsumen ingin pemesanan custom perhiasan. Nah, di sini apakah boleh kami meminta DP dan jika tidak boleh solusi terbaik seperti apa, Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Baik. Berarti dia beli emas dulu baru diserahkan ke pengrajin. Jadi misal yang di etalase kita tidak ada, dia biasa custom untuk cincin nikah, Ustaz. Siap. Ini ingin custom model, tapi kita menyediakan bahannya, Ustaz. Nah, maka di sini ada dua yang perlu dilakukan ya. Pertama, transaksi emasnya atau peraknya, dan ini wajib tunai. Kamu berapa, emasnya berapa, ini berapa, wajib tunai. Setelah tunai semuanya dapat, baru setelah itu emas tadi bisa dititipkan ke yang bersangkutan atau bisa juga Anda bawa. Begitu? Nah, Ustaz, tapi kami produksi juga pakai vendor, Ustaz. Itu apakah yang tunainya? Insya Allah enggak apa-apa. Yang penting emasnya tunai, terus diserahkan ke Anda. Nah, ini kan cuman proses produksinya saja. Jadi hanya transaksi jasa, bukan jual beli emas lagi. Baik, Ustaz. Berarti yang terpenting transaksi emasnya wajib tunai, kemudian untuk jasanya itu belakangan ke Pak Ustaz. Ya, untuk jasa pembuatan kesepakatan kedua. Jadi akadnya akad jasa dan boleh dibayar belakangan. Insyaallah, syukran, barakallahu fiik, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjut lagi di resen ada Ibu Nabila Mumtazah. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya mengenai tukar kado. Baru-baru ini kan ada acara di kampus dan itu mengadakan tukar kado seperti itu. Terus kemudian saya pikir di dalam tukar kado itu banyak mudaratnya. Nah, apakah boleh mengecilkan mudaratnya dengan misalnya kado yang harus diberikan itu sama jumlahnya seperti harus 15.000 gitu. Kemudian barang dari kado tersebut harus alat tulis misal. Karena kalau misalnya harus pensil seperti itu kan jadi nggak surprise gitu. Nah, tapi tetap dibungkus dengan kado, jadi nggak terlihat isinya gitu. Nah, atau ada solusi lain Ustaz mengenai tukar kado ini? Syukran. Baik. Tukar kado dengan posisi tidak terlihat isinya kan berarti nggak jelas ya. Gharar. Nah, ketika itu saling dipertukarkan, saya punya ini, kamu punya itu, kita tukeran. Atau campur jadi satu, kemudian nanti diambil, kita ngambil, dan saat kita ngambil belum tentu kita dapat seperti yang kita setorkan tadi. Nah, dalam hal ini kan ada gharar karena tidak jelas. Sudah? Karena hakikat tukar kado itu jual beli, tapi pakai barter, kado ditukar dengan kado. Nah, ini menjadi boleh, solusinya apa? Jika nilainya kecil. Seperti yang Anda sudah pelajari, gharar kecil itu boleh. Yang nggak boleh jika ghararnya besar. Maka insya Allah tidak masalah selama ghararnya kecil. Jadi iurannya jangan terlalu gede ya. 15.000 itu terhitung gede nggak? Kalau di Jakarta sih mungkin kecil, tapi kalau di daerah 15.000 barangkali cukup gede. Maka hindari nilai 15.000, bisa diturunin. Wallahu a'lam.
Baik, ini ada Bapak Muhammad Awaludin. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dulu saya pernah kerja di perusahaan negara yang bergerak di bidang yang halal, tapi ternyata di dalamnya ada pelanggaran syariat yang saya harus lakukan, seperti memanipulasi laporan produksi, menandatangani resi timbangan pabrik yang sudah dicurangi, dan banyak hal lagi. Jadi saya memaksa untuk resign dan dikenakan denda, Ustaz. Apakah status denda itu sebagai hutang, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, al-muslimun ala syurutihim. Setiap muslim harus memenuhi kesepakatan yang mereka sepakati. Jadi kalau resign harus denda, ya harus denda. Tapi mungkin sebelum resign Anda minta gini aja, saya nggak mau di bagian itu, saya nggak mau bohong, saya nggak mau dosa, dan seterusnya. Jadi dibuat tegas. Kalau mereka tidak memenuhi itu, Anda berhak untuk tidak masuk. Nah, ketika Anda tidak masuk sampai terpenuhi syarat itu, karena ini ada pelanggaran, saya nggak mau melanggar, hingga kemudian ada pilihan, Anda dikeluarkan, insya Allah akan lebih aman. Jadinya Anda tidak resign, tapi Anda memaksa untuk tidak mau di situ. Saya kalau di bagian ini saya nggak mau. Ya kamu harus di bagian itu. Enggak, saya nggak mau. Ya sudah, kau keluar aja, selesai. Baik, silakan keluarkan saya, dan Anda tidak perlu bayar denda karena Anda dikeluarkan. Beda dengan ketika Anda mengajukan untuk mengeluarkan diri. Jadi bisa dipahami ya. Itu sekaligus sebagai strategi bagaimana agar Anda tidak mendapatkan denda. Wallahu a'lam. Atau bisa lapor ke Satgas, ya, Ustaz. Atau bisa lapor ke Satgas atau atasannya kalau ada praktek yang seperti mereka ini. Satu sindikat, satu jaringan. Masya Allah. Berarti susah ini, Ustaz, kalau kayak gini. Masya Allah, butuh banyak sabar bagi Anda yang bersinggungan dengan pekerjaan seperti itu. Ini ada Bapak Ray tadi sudah bertanya, cuman beliau menegaskan ternyata akadnya bukan mudhorobah, Ustaz, tapi akadnya murabahah. Akad murabahah. Nah, kalau akad murabahah berarti Anda tidak boleh membeli sebelum rumah jadi. Karena murabahah itu kan bank beli dulu dari developer, terus jual ulang ke nasabah. Lah ini baru 70% mangkrak. Maka pada asalnya bank belum menerima rumah itu, sehingga bank belum boleh menjualnya. Ada aturannya akad murabahah, di mana orang tidak boleh menjual sebelum menerimanya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau status uangnya, Ustaz? Uang mana? Yang dibayarkan dari nasabah. Ya, nasabah sebenarnya punya hak untuk menarik kembali uang itu. Karena Anda dulu itu belum jual rumah itu masih milik developer. Nah, sekarang bisa nggak bank menyelesaikan kewajibannya untuk menyelesaikan rumah itu? Kan Anda beli kan berarti saya minta rumah saya jadi dulu. Kalau jadi baru saya bayar. Kalau sama-sama tarik menarik ya. Ini kita komitmen ya, akadnya murabahah. Oke, murabahah itu kan jual beli. Baik, saya minta unitnya jadi dulu, nanti sisanya tak lunasi. Bank nggak mau. Loh, saya kan konsumen, beli sesuatu tapi barangnya belum ready, nggak available, ini baru 70%. Ya saya minta barangnya 100% baru saya bayar. Normalnya kan kayak gitu kalau jual beli. Maka sebenarnya kalau bank minta utang untuk dibayar, ya Anda juga berhak untuk minta objek rumahnya selesaikan, nanti saya bayar. Bisa demikian. Wallahu a'lam. Baik, ini ada Bapak Andika Putra. Ya, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Jazakallah khair Ustaz. Saya ada pertanyaan Afwan mengenai akad kerjasama mudharabah Ustaz. Jadi posisi saya sekarang ini menjalankan showroom jual beli motor Ustaz. Nah, tetapi ada kawan yang tertarik untuk ikut kerjasama. Jadi ini sistemnya rencananya di akad kerjasama mudharabah.
Jadi beliau sebagai pemodal, nanti saya carikan motor, tapi nanti dijualnya melalui showroom yang ada di saya gitu Ustaz. Jadi pada misalnya Jadi modal yang dia disetor 100 juta. ya pakai uang ya. Iya, pakai uang Ustaz. Jadi dia setor uang, misalnya senilai 100 juta, nanti misalnya saya carikan motor, harganya misalnya dapat 70 juta, cuman di sini saya sampaikan ada dua entitas Ustaz. Jadi di akad kerjasamanya itu ada saya pribadi, dan ada showroom saya, karena showroom saya itu menyediakan perbaikan, pengecatan, dan sebagainya Ustaz. Nah ini apakah diperbolehkan Ustaz? Jadi double-double gitu Ustaz, yang saya dapatkan, apa saya harus hanya satu saja saya yang mendapatkan bagi hasilnya, apa gimana Ustaz? Nah Ustaz. Ya, yang saya pahami satu saja Pak. Jadi showroom Bapak itu kan milik Bapak. Maka dia tidak dihitung terpisah. Kecuali kalau ada biaya operasional misalnya. Biaya operasional sih boleh aja dipotong dari modal. Tapi dalam posisi di luar itu, showroom Anda adalah milik Anda, sehingga sebenarnya satu kesatuan. Wallahu a'lam. Nah, masalah porsi bagi hasil bisa digeser. Boleh. Jadi nggak ada masalah. Anda merasa lebih baik kontribusi Anda lebih besar, saya minta bagi hasil lebih besar. Silahkan. Nah Ustaz, alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz. Jawabannya. Baik, ini mungkin satu lagi Ustaz. Siap. Baik. Mungkin satu lagi Ustaz untuk pertanyaan. Silakan Pak Wawan Suryadi. Ya, Pak Wawan Suryadi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Terkait haji Ustaz. Haji ini ada tawaran Ustaz. Biayanya 150 juta. Cuman harus menjadi panitia bagian dari mutawif untuk mengawal jamaah haji. Apakah ini diperkenankan? Ya, selama visa Anda resmi, insya Allah tidak apa-apa. Oh, satu lagi Ustaz, ini kerjasama permodalan untuk tanam sayuran Ustaz. Nah, apakah diperkenankan? Ini perjanjian sudah dibuat, cuman masih belum tertulis Ustaz. Terus pekerjaan sudah dilakukan dan masing-masing pihak saling memahami dan setuju, bisa diperbolehkan. Jadi musyarakah kerjasama untuk unit usahanya Pak? Tanam sayuran. Ya? Tanam ubi jalar. Putus. Ubi jalar. Ubi jalar, tanam ubi jalar. Ya. Insya Allah tidak masalah Pak. Oh, gitu. Ya. Terus nanti akan ada bagi hasil sesuai dengan kondisi real. Nah, ada tenaga dan seterusnya bisa dipotong dari biaya operasional. Ya, nah itu sudah terpahami lah dari kedua belah pihak. Insya Allah tidak apa-apa. Oke. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik. Cukup Ustaz. Baik. Mungkin itu yang bisa kami aturkan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan teman-teman selalu jaga semangat ya, karena perjalanan kita masih cukup panjang untuk bisa sampai lulus sekolah muamalah ANB, dan semoga semuanya bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk Ustadz Ami Nurbait yang sudah membersamai kita di sesi kali ini, dan sedikit informasi kepada seluruh peserta Sekolah Muamalah ANB angkatan yang ke-11 bahwasanya malam ini adalah terakhir untuk ujian pekan keempat, dan nanti besok pagi insya Allah kita akan input nilai dari panitia, dan masih ada satu sesi lagi untuk ujian pekan kelima, dan insya Allah setelah itu ada ujian akhir yang dimana ada minimal nilai 55 yang akan mendapatkan isyahadah bagi peserta yang sesuai batas nilai yang kami tentukan.
Dan insya Allah masih ada pertemuan untuk live Zoom, ada 2 sesi. Yang pertama masih ada Ustadz Aminul Bait di Selasa pekan depan. Kemudian dalam waktu dekat ada Ustadz Muhammad Abu Rifai yang kebetulan di hari Jumat tim ANB ada acara, sehingga live Zoom di sesi Ustadz Muhammad Abu Rifai akan kita majukan di hari Kamis, insya Allah Kamis malam di jam yang sama. Dan baik, kurang lebihnya mohon maaf untuk sesi kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.